Jadi dari laporan yang kami diterima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak. Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mendorong kajian agar kepolisian kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan Deddy menyusul dugaan keterlibatan intervensi polisi dalam pilkada. Selain itu, Deddy mengatakan tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama menyetujui, yaitu menjaga lalu lintas supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah, agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, Bayangkara Negara. Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Selain itu, ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, menurutnya tidak ada lagi peran polisi. Lebih lanjut, Deddy menyinggung soal banyak kasus yang harus diselesaikan oleh Polri ketimbang cawe-cawe dalam pilkada. Ia menyoroti juga aksi para PJ gubernur yang tidak kalah cawe-cawenya di dalam pilkada. Ia meminta agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab menurutnya Listio merupakan orang paling bertanggung jawab dalam intervensi aparat kepolisian di ajang pilkada serentak 2024. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan di bawah terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, dari segitiga ini ada yang namanya PJ Kepala Daerah. PJ Kepala Daerah ini semua berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ Kepala Daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada. Di dalam benak kita semua kita tahu kok Polri itu kan harusnya sipil ya kan? Itu beda sekali dengan militer. Polri itu kalau kita lihat unsur, dia tuh unsurnya yin. Kalau militer itu unsurnya yang. Bedanya apa? Dia itu fungsinya pengembang. Tentara fungsinya penghancur. Pemikirannya jelas. Kalau Polri itu harus jelas. Kalau militer perintahnya harus jelas. Kemudian kalau di polisi itu dia harus siap diskusi dan debat. Kalau di tentara dia harus punya kepastian, gitu kan? Di polisi harus jangka panjang, di tentara harus jangka pendek dan singkat. Kemudian kalau di polisi harus dari bawah ke atas, kalau di tentara itu atas ke bawah, ya kan? Di polisi harus beragam, di tentara harus seragam, ya kan?
Di polisi harus soft power, di tentara harus hard power. Di polisi harus patuhi hukum, di tentara harus patuhi perintah. Di polisi harus buka tutup tergantung keperluannya. Kalau di militer itu harus rahasia. Pengamat militer dan pertahanan, Koni Rahakundini Bakri, sempat mengeluarkan pernyataan wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Republik Indonesia. Dalam akun Instagram, Koni mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang tepat untuk melakukan reposisi demokrasi dan reformasi sistem keamanan nasional dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mensejajarkan Polri dan TNI. Hal ini dapat dilakukan melalui revitalisasi Polri ditempatkan di bawah kementerian, seperti halnya TNI di bawah Kementerian Pertahanan seperti saat ini. Sebagai catatan, kepolisian di dunia hanya ada 2 model, yaitu di bawah kementerian atau di bawah Pemda. Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi militer. Seharusnya menempatkan Kapolri itu sejajar dengan tidak sejajar dengan pejabat politik. Misalnya tadi, apakah harus kemudian di bawah Kemdagri gitu kan? Tapi sebagai pejabat teknokrasi atau birokrasi. Ada argumentasi klasik Profesor Kiki misalnya menyampaikan anggaran dari mana kalau mau berubah itu. Sebentar, model Jepang itu tidak merubah anggaran, tapi dia memindahkan Kapolrinya itu di bawah Kemdagri. Kemudian model US, anggaran Kapolda itu di bawah tanggung jawab Pemda provinsi ke bawah, dan anggaran polisi nasional di bawah Kemdagri dia. Nah ini dulu yang kita mesti paham. Jadi kita mau ikut model mana? Kedua, kita ini paling aneh sedunia ya, terkait dengan budaya Polri yang tadi salah tempat. Yang saya bilang tadi, katanya dia civilians, tapi kan semuanya gayanya sudah sangat militer. Mereka masuk budaya atau zona yang tadi, unsur yang, sehingga ini yang tolong diulang ya, tidak tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando. Menanggapi hal itu, loyalis Jokowi R. Haidar Alwi menilai usulan Koni agar Polri ditempatkan di bawah kementerian merupakan upaya untuk melemahkan institusi Polri. Selain sebagai sebuah kemunduran, mengingkari amanat reformasi, serta menguras waktu dan energi karena harus mengubah konstitusi dan undang-undang. Menurut Haidar, menempatkan Polri di bawah kementerian akan mempersempit ruang gerak dan pelayanan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menghambat penegakan hukum dan pelayanan untuk masyarakat. Sebab rantai kerja Polri yang semakin panjang akan membuat pengambilan keputusan strategis nasional menjadi kian lambat. Dia jelas mesti di bawah sesuatu. Saya nggak mau tahu dia mau model Jepang di bawahnya Kemdagri, atau dia mau model Amerika di bawah di bawah Pemda kota, atau di bawah negara bagian. Tapi yang pasti menurut Bu Koni tidak pas kalau langsung di bawah presiden. Dari awal TAP 647 keluar, saya yang paling bicara dulu. Makanya apa yang diomongkan Pak Agus Wijoyo kemarin itu sih sudah lama kita bahas. Tapi kan nggak pernah bisa tembus, Pak. Saya malah udah bicara langsung dengan Pak Tito loh waktu itu, saat Pak Tito menjadi Mendagri. Saya malah dari polisi yang justru tidak mau ya? Banyak dataan. Saya bilang polisi ini sekali lagi bukan polisinya semua ya, dinasti yang nggak mau terganggu. Sekali lagi nih, saya udah nggak bicara oknum juga, saya bicara dinasti. Waktu itu saya sampai aduh Pak Tito selamat jadi Mendagri gitu. Kalau gitu Pak, sekarang lah waktunya untuk kemudian membuat polisi itu di bawah Kemdagri, toh tetap polisi di atasnya gitu. Haidar juga mengecam Koni yang dalam pernyataannya membawa nama Presiden terpilih Prabowo Subianto seolah-olah ingin mensejajarkan Polri dan TNI di bawah kementerian. Padahal Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa jika dirinya menjadi presiden, Polri dan TNI akan tetap berada di bawah presiden. Koni tampaknya memang suka mencatut nama tokoh tertentu dalam pernyataannya yang kontroversial. Pertama, mengatasnamakan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno ketika mengutarakan tuduhan bahwa Polri memiliki akses ke Sirekap dan pengisian C1 bisa dilakukan di Polres-Polres. Pernyataan Koni lantas diklarifikasi oleh Ogroseno dan Koni pun meminta maaf, mengakui bahwa dirinya keliru. Kedua, mengatasnamakan Ketua TKN Prabowo Gibran, Roslani Roslani, saat menyampaikan isu bahwa Prabowo hanya akan berkuasa 2 tahun atau bahkan bisa lebih singkat karena bisa jadi diracun. Tuduhan Koni lalu dibantah oleh Rosan. Selain itu, Haidar melihat usulan Koni menempatkan Polri di bawah kementerian cenderung bermuatan politis. Meskipun bukan usulan baru, ia menduga usulan kali ini ada hubungannya dengan pemilu 2024. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah,
sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah coba kita tunggu nih, mungkin kita positive thinking dong, tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Pengamat militer Koni Ragudini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. ya, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh ceritanya. Gue kan menjauhkan diri dari hiruk pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan lain-lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gua kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua ramai bela Mas Hasto, gua bela Kusnadi karena gua pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gua kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini Yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah Okay. karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukoni tukang fitnah, Bukoni tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi gitu ya kawan-kawan.